Om Swastiastu. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Semangat, semangat, semangat. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan menyampaikan resume mengenai materi pengawasan manajerial yang difokuskan pada laporan hasil pengawasan manajerial. Adapun latar belakang resume kami yaitu pengawasan manajerial menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Hasil pengamatan seorang pengawas agar bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan dan para pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka diperlukan sebuah laporan hasil pengawasan. Yang akan menjadi pembahasan dalam modul ini ada 3, yaitu 1. Analisis hasil supervisi manajerial. 2. Laporan hasil pengawasan. Dan yang ketiga, program tindak lanjut hasil pengawasan. Sebelum menyusun laporan pengawasan, pengawas sekolah perlu terlebih dahulu menganalisis data hasil pengawasan yang telah dilakukannya. Dalam menganalisis data hasil pengawasan, seorang pengawas harus melakukan prosedur pengolahan data, di antaranya pertama, penyusunan data, kedua, pengolahan data, ketiga, analisis data, dan yang keempat, penyajian data. Laporan hasil pengawasan merupakan media yang digunakan oleh pengawas untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan dari laporan hasil supervisi adalah 1. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil supervisi manajerial berupa hasil pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Kemudian yang terakhir adalah menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat atau kendala pelaksanaan setiap butir kegiatan supervisi manajerial. Fungsi laporan hasil supervisi sekolah diantaranya meliputi sebagai media komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan hasil pengawasan juga memberikan informasi hasil penilaian kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, kehandalan, informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah. Samping itu juga memberikan informasi hasil penilaian kemajuan program kegiatan. Mekanisme laporan. Setiap pengawas sekolah membuat laporan sekolah dan seluruh sekolah binaan diserahkan kepada koordinator pengawas atau korwas, atau ketua kelompok kerja pengawas sekolah, atau musyawarah kerja kepala sekolah, atau KKSP atau MKPS setiap jenjang pendidikan. Laporan secara lengkap kemudian menyampaikan laporannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. 3. Program tindak lanjut hasil pengawasan. 1. Tindak lanjut supervisi merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam supervisi manajerial. 2. Tindak lanjut supervisi harus diawali dengan analisis penyebab masalah. 3. Bentuk tindak lanjut dapat berupa pembinaan individu, pembinaan kelompok, dan pembinaan terpadu. Adapun resume dari kelompok kami yaitu
Laporan hasil supervisi manajerial merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil supervisi manajerial kepada pimpinan dan para pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, untuk dapat memberikan fungsinya secara optimal, laporan supervisi harus tepat isi, tepat waktu, tepat saji, dan tepat alamat. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.